Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi menjumpai dan mencari pengamat agraria, Bapak Insinyur Zeulus Siput Lokasari, karena saya mendengar berita bahwa para pedagang yang ada di Jalan Perwakilan itu digusur dan dianggap sebagai ilegal. Saya ingin bertanya kepada Pak Siput. Selamat berjumpa Pak Siput. Selamat berjumpa. Selamat tahun baru. Oh iya, Pak Siput. Ini saya ingin bertanya tentang kejadian atau berita yang mengungkapkan bahwa para pedagang yang ada di Jalan Perwakilan ini, Yogyakarta tentu saja, sebelah timur Malioboro, itu digusur itu. Menurut Pak Siput seperti apa sebetulnya? Kasus tanahnya, status tanahnya itu? Status tanahnya? Iya, artinya itu kan menurut berita kan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kan mengatakan bahwa mereka ilegal karena itu tanahnya bukan tanah negara itu. Gimana, Pak? Bukan tanah negara, tanahnya siapa? Tanah keraton. Tanah Sultan Gor gitu loh. Gimana Pak Siput itu? Tanya saya, ya lucu toh. Oh lucu ya? Buat tanya Pak Gub, dia yang punya tanah, dia yang bilang tanahnya Sultan Gron. Kok tanyanya ke saya, iya toh Mas Argo. Oh iya. Enggak, maksud saya ingin komentarnya Pak Siput dengan peristiwa penggusuran itu. Itu menurut Pak Siput seperti apa ini? Kalau penggusuran saya nggak mau komentar, Mas. Oh ya, ya. Itu urusannya pemerintah kok. Ya, ya. Iya dong. Ya. Nah, tapi kalau tadi Mas Argo bilang itu masalah tanah, ya. Nah, mungkin saya bisa sedikit mengkritisi atau berkomentar. Ya, ya. Tapi ya maaf kalau salah ya. Ya, dong, ya, ya, gitu. ya. Jadi gini, kalau ada yang mengatakan itu tanah keraton, ya boleh-boleh saja. Mungkin ya benar-benar juga. Tetapi setahu saya bahwa itu adalah tanah negara. Setahu saya adalah tanah negara. Iya. Gitu loh Mas. Iya. Itu tanah keraton itu benar sebelum tahun 84. Ya. Sebelum tahun 84 itu adalah tanah-tanah itu yang dulunya berdasarkan Rijksblad nomor 16 tahun 1918 itu milik keraton ya. Setelah Republik Indonesia merdeka, sebelum ada tindak lanjut, itu adalah tanah milik bekas Swapraja. Ya, benar. Dasarnya apa? Dasarnya Rijksblad nomor 16 tahun 1918. Ya. Tetapi setelah tahun 1984 terbit Kepres nomor 33 1984 ya, yang isinya memberlakukan sepenuhnya UUPA di seluruh DIY, maka apa? Dari diktum 4 itu berbunyi bahwa hak atas bumi dan air Swapraja atau bekas Swapraja itu hapus beralih ke negara. Ya. Nah, Swapraja pada 1984 di Jogja ada enggak? Enggak ada. Di Jogja enggak ada kerajaan. Kerajaan itu oleh Sri Sultan Habis IX sudah digabung dan penduduknya diserahkan Republik. Wilayahnya yang dulu adalah bekas wilayah Belanda yang dipinjamkan ke Kasultanan diserahkan ke Republik. Yaitu beliau memang mengakhiri Kasultanan yang berdiri sejak 1755 sejak Perjanjian Giyanti, ya toh? Ya. Nah, ini Kesultanan randi rakyat, randi wilayah lah ya bisa rawon. Itu pengertian itu penting. Dan ini besaran dari Sri Sultan Habis IX, ya. Gitu. Nah, kemudian menjadi bekas Swapraja. Lah, tanah-tanah bekas Swapraja ini sejak 1984 ya sudah hapus menjadi tanah negara. Kemudian oleh Sri Sultan Habis
bersama DPRD DIY pada waktu itu untuk menindaklanjuti Kepres dan pemberlakuan UUPA sepenuhnya di DIY inilah diterbitkan yang namanya Perda nomor 3 1984. Lah disitulah secara tegas gamblang ditentukan sekali lagi bahwa UUPA berlaku sepenuhnya di seluruh DIY dan melalui perda itu menyatakan tidak berlaku lagi atau mencabut semua peraturan tentang keagrariaan yang sebelumnya ada di DIY sebelum perda itu nomor 3. Antara lain yang dicabut atau dinyatakan tidak berlaku adalah Rijksblad nomor 16 tahun 1918 Rijksblad zaman Londo dulu. Artinya Rijksblad itu yang melandasi SG Ngayuk Jakarta Hadiningrat atau PAG Kadipaten Pakualam itu sudah dicabut. Apa maksudnya artinya? Ya sejak itulah SG tidak ada. SG ya. Kalau kita bicara SG itu ya nomenklatur untuk Sultan Ground yang zaman Belanda dulu. Kalau tanah kesultanan itu lain lagi. Itu tanah kesultanan itu adalah nomenklatur untuk tanah milik Kesultanan Budaya yang sejak UUK nomor 13 saya berbeda. Jadi kalau SG sudah nggak ada. Nah, gitu sejak 1984. Lah kalau sekarang dari Pak Agub bilang itu tanah keraton, saya nggak tahu. Mungkin setelah ada UUK, nah, mungkin dari Badan Hukum Kesultanan Budaya ini membeli tanah ruas di perwakilan ya bisa saja toh. Dibebaskan karena badan hukum tersebut sekali lagi Badan Hukum Kesultanan UUK ini bukan kesultanan zaman Belanda dulu. Kesultanan zaman Belanda dulu itu setianya kepada Belanda, bagian dari Belanda. Kalau Badan Hukum Kesultanan ini adalah warisan budaya, ya dibuat badan hukum tugasnya nguri-nguri budaya. Setia kepada siapa? Kepada Republik Indonesia. Yang bikin siapa? Republik Indonesia, bukan kerajaan loh ini. Ini badan hukum, gitu loh. Privat. Ada kemungkinan toh badan hukum tersebut setelah 2012 terus beli ruas perwakilan itu kan dicek aja kalau memang dia beli berdasarkan UUPA ya bisa-bisa saja. Tetapi kalau tidak pernah beli itu adalah tanah negara. Gitu Mas Argo. Tapi faktanya saya sebagai wartawan belum mendengar kalau itu dibeli sama keraton itu yang di situ. Itu sampai sekarang ya, ini. Keraton, yang beritanya yang muncul malah digusur itu pedagangnya itu. Lucu sebagai wartawan masa keraton beli perwakilan harus lapor sama wartawan. Loh enggak, maksudnya kan itu kan wilayah publik karena pasti kalau ada transaksi jual beli kan pasti di-share ke masyarakat gitu loh Pak. Ini ya Mas, kalau tanah negara itu kalau Pak Gub sudah bilang itu tanah keraton tentunya sudah pernah diproses melalui Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, nanti dicek saja ke Pak Agub. Kalau itu belum, ya mungkin bisa saja atau Pak Agub itu juga seperti kita manusia itu kan juga bisa salah. Itu mungkin ya beliau perlu sekali lagi mencermati ya. Satu, yaitu UUPA Diktum 4, Kedua, Kepres nomor 33 1984, Perda nomor 3 1984. Dari situ nanti beliau akan sama pendapatnya dengan saya bahwa sejak 1984 tidak ada lagi SG, tidak ada lagi PAG. Karena kenapa saya bertanya Pak Siput ini terakhir ya, saya bertanya pada Pak Siput. Itu kan membawa dampak pada keresahan para pedagang yang merasa tergusur itu gitu. Gimana Pak? Ini sedikit masalah tergusur itu kaitannya kan dengan ilegal tadi. Ini sedikit saya itu kebetulan ya tahu bahwa perwakilan itu dulu kiri kanan itu kan tanah. Tanah. Itu ada seorang pengusaha pada waktu itu masih ya di atas saya lah, sesepuh lah. Itu namanya Om Kim Sui atau Pak Cendro. Itu berteman baik dengan Sri Sultan Habis 9. Nah, beliau nembung tanah itu untuk dibangun. Pada waktu itu tahun 70-an itu milik keraton, milik bekas Swapraja. Ya toh? Terus berdirilah legen dan sebagainya. Nah, legal apa enggak itu?
yang masih legal. Ya, legal ya. Itu nggak mungkin toh. Kalau ilegal kok berpuluh-puluh tahun. Ya. Memang sejak 84 terus tidak bayar mager sari. Karena mager sarinya nggak ada. Karena tanahnya sudah tanah negara. Ya, tahun 84 sudah dihapus sudah itu ya. Dihapus, gitu loh. Memang nggak bayar mager sari ya. Mau bayar mager sari apanya? Ya. Gitu loh. Nah, kemudian terus menerus sampai sekarang legal. Gedungnya gedung siapa? Gedungnya miliknya Pak Cendro itu dan yang sudah beli-beli itulah. Nah, jadi kalau dibilang ilegal ya ilegal yang bagaimana saya juga nggak tahu. Ilegal kok dibiarkan berpuluh-puluh tahun ya enggak tuh ya, mestinya ya tetap legal. Oke, sampai di situ dulu Pak Siput, karena kan persoalan ini saya yakin kan ini masih panjang ini nanti, dan saya akan terus mencermati. Dan saya akan bertanya lagi juga Pak Siput. Digusur dikasih pesangon ganti untung kan ya sudah selesai. Oh sudah selesai seperti itu ya solusinya ya. Loh, ikut-ikut aja itu di Solo. Pak Jokowi kan juga begitu. Gusur ya dikasih ganti untung kan rampung. Daripada ribut. Ya. Oke, terima kasih Pak Siput. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.